Di antara nikmat tersebut adalah kita masih diberikan hayat, kita masih diberikan hidup dan kesempatan untuk berjumpa dengan musim atau waktu-waktu dan juga hari-hari yang utama, hari-hari yang memiliki keutamaan, dan bahkan itu merupakan hari yang paling utama yang ada di bumi ini, yaitu 10 awal Zulhijjah. Dan tentunya sekali kita ingatkan seperti ini sebelum kita mulai, ya, agar sama-sama kita mempersiapkan diri, karena tentunya minimal kita ingat pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mesti kenal, mesti faham, kemudian mesti dekat dengannya supaya kita lebih sayang lagi. Dan apabila kita terlepas tentunya dari hal-hal yang kita sayangkan, ya tentu kita merasa rugi. Cuma masalahnya karena sebagian besar di antara kaum muslimin itu tidak faham, tidak kenal, lalu kemudian tidak sayang. Jadi akhirnya apa yang terlewatkan daripada mereka itu seolah-olah tak masalah. Apa yang mereka tidak lakukan, apa yang mereka tidak amalkan pada hari-hari tersebut, seolah-olah begitu saja, tidak ada rasa rugi dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena jahil, tadi kita sebutkan, karena tidak mengetahui, dan tadi kita sebutkan tidak sayang. Dengan itu mari kita kenal hakikatnya supaya kita sayang, dan seterusnya supaya kita merasa rugi kalau kita kehilangan, kalau kita tidak mendapatkan. Dan selanjutnya sekali lagi kita betul-betul memperkokoh niat, tekad untuk menggapai janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam musim dan waktu-waktu tersebut. Jadi tadi kita sebutkan salah satu di antara nikmat terbesar yang kita dapatkan adalah hayat kita, hidup kita di musim-musim ini. Karena di antara rahman, sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu diberikannya kita kesempatan, diberikannya kita umur, diberikannya kita waktu, diberikannya kita kesempatan untuk menemukan atau berjumpa dengan waktu-waktu. Dan cukup banyak Allah Subhanahu wa taala bagi waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan yang tidak dijumpai pada waktu-waktu yang lain. Jadi cukup banyak sekali, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala naudzubillah mengadab hambanya, maka tentu jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri hamba tersebut. Ya, kita ini salahkan diri kita sendiri. Karena cukup banyak peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya. Ramadan sudah jelas dengan keutamaannya luar biasa, 1 bulan penuh, plus di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian juga sekarang sebelumnya Syawal, dan sekarang ini pula 10 Zulhijjah, 10 hari, bukan 1 hari tapi 10 hari, itu luar biasa. Dan hari-harinya itu kata para ulama melebihi keutamaan hari-hari bulan Ramadan. Melebihi sekali lagi keutamaan hari-hari bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan itu malamnya yang utama, terutama malam Lailatul Qadar, dan itu tidak diragukan lagi, itu adalah malam-malam yang paling utama. Tapi kalau berbicara hari, maka hari yang paling utama adalah ini dia, hari-hari yang ada di 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka sebab itulah tadi kita sebutkan, barang siapa yang terlewatkan dari beramal soleh pada hari-hari tersebut, itu sepatutnya menangis, itu sepatutnya sedih. Tapi ya mau gimana, mau datang kesedihannya, mau gimana datang tangisannya, kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak sayang, atau kalau dia jahil, atau bahkan dia tidak mau tahu akan keutamaan-keutamaan seperti itu. Jadi sekali lagi, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan juga kaum muslimin untuk mengetahui keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena kita ketahui bersama bahwa waktu kita adalah umur kita. Waktu kita adalah umur kita, dan itu akan dipertanyakan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya masyhur, maklum, sering kita dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita melalui Nabi SAW bahwa tidak akan bergeser kaki anak Adam kecuali sebelum ditanya 4 hal. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, di mana dia pergunakan umurnya, apa yang dia lakukan dengan umurnya. Sebab itulah umur ini adalah modal utama.
Jadi kita juga harus memperhatikan hakikat daripada umur kita, hakikat daripada waktu kita, karena karakter daripada waktu itu, karakter daripada umur itu ada 3. Kalau kita perhatikan, dan itu adalah fakta ya. Yang pertama adalah sari', dia cepat sekali, berlalu cepat sekali. Dan ini karakter utama dia. Jadi 3 karakter atau 3 hakikat daripada waktu atau umur ini kalau kita perhatikan dan sama-sama kita rasakan semuanya, namun sedikit di antara kita yang memperhatikannya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita faham, lalu kita renungkan, maka insya Allah itu akan membantu kita untuk lebih semangat lagi mengambil kesempatan yang ada dalam waktu kita. Jadi yang pertama tadi kita sebutkan cepat berlalu, dia cepat, terutama di akhir zaman. Sekarang kita ini waktu cepat sekali berlalu. Kemarin hari Jumat, sekarang Jumat lagi. Nah, terus kemudian rasanya kemarin kita buat daurah gitu kan, kita undang ustadz dan seterusnya. Rupa-rupanya ustadz yang kita undang sudah berlalu 2 atau 3 minggu. Cepat sekali. Karena itulah, ya kalau kita bayangkan kita sudah di Qatar ini, ya jangan hitung lah ya, cepat sekali dan juga panjang sekali. Nah, jadi itu karakternya. Jadi kalau kita perhatikan sekali kecepatan perputaran waktu tersebut, jadi itu juga yang akan memacu kita untuk lebih cepat dan tanggap dalam menggunakan waktu-waktu tersebut, ya terutama musim-musim seperti ini, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Karena ini jangankan 1 sampai 10 ya, 1 sampai 29 Ramadan saja itu sekejap mata, sekedip mata saja. Itu sudah baru kita gembira masuk bulan Ramadan gitu kan. Dah 1 minggu pertama itu yang agak lama lah rasanya ya. Setelah melalui 1 minggu itu, lalu kemudian dah tek 10 terakhir, lalu kemudian juga kita dah bersiap-siap untuk lebaran. Itu 1 sampai 30 atau 1 sampai 29, cepat sekali. Apalagi 1 sampai 10 ini, 10 Zulhijjah. Jadi kita sebutkan tadi ini adalah nikmat yang besar karena karakter, sifat, hakikat daripada waktu itu sari', cepat, dan ini tidak bisa dibantahkan. Tidak bisa dibantahkan. Kemudian yang kedua adalah waktu itu tidak bisa diganti. Jadi waktu yang sekarang itu tidak akan kembali lagi. Waktu yang sekarang tidak akan kembali lagi. Waktu yang kemarin tidak akan kembali lagi. Jadi sekali lagi ini juga harus kita perhatikan. Jadi sebetulnya modal utama kita adalah hari itu. Modal utama kita adalah hari itu. Jadi sejauh mana kita mengambil bekal pada hari itu, maka sejauh itulah kita punya keuntungan di situ. Tapi sekali lagi kalau orang tak perhatikan, jadi tidak akan kembali itu hari. Itu karakter yang kedua ini, dan ini fakta, tidak akan kembali. Nah, coba itulah yang pernah kita sering nukilkan ucapan para ulama, bahwasanya kalau hari-hari itu bisa berbicara, maka mereka akan mengatakan ana khalqun jadid, aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu jadid, yang selalu baru. Itu hari-hari, itu waktu, itu selalu baru. Tidak ada istilah lama, karena dia tidak bersifat kembali, maka dia selalu bersifat baru. Nah, kemudian ala amalika syahid, dan aku menjadi saksi atas amalanmu. Kemudian fatazawwad minni, maka ambillah bekal dariku, karena aku tidak akan kembali, sehingga sampai pada hari kiamat pun tak akan kembali lagi. Maknanya sifat waktu, sifat hari itu adalah bersifat baru. Maka di antara bahasa Arabnya malam dan siang itu adalah al-jadidan. Al-jadidan. Itu jadi 2 yang baru. Jadi kalau membaca atau kemudian mendengar ada istilah al-jadidan, 2 yang baru, maka itu maksudnya adalah siang dan malam. Itu bahasa Arabnya. Jadi sampai demikian diistilahkan, karena memang dia bersifat baru terus. Sifatnya adalah sekali lagi tidak ada yang kembali. Jadi kalau kita berpikir hakikat dan fakta daripada hari, waktu kita seperti ini yang tidak akan kembali, maka tentu kita sangat-sangat merugi atas waktu-waktu yang pernah kita lalui dengan kosong dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan sekarang ini 1 sampai 10 Zulhijjah ini adalah yang baru bagi kita. Jadi hendaklah betul-betul kita pergunakan sebaik-baiknya, karena sekali lagi hari kita itulah modal kita yang paling utama. Kemudian yang ketiga adalah hari atau waktu atau umur itu karakternya adalah
yang paling berharga bagi manusia. Nah, ini bagi yang faham ya. Tapi bagi yang tak faham ya, tentu mereka bilang harta, begitu kan? Atau mungkin yang lain dan seterusnya. Tidak, pada hakikatnya waktu, umur manusia itu hakikatnya kata para ulama itulah aghla ma yamlikuhu al-insan. Jadi suatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Itu waktunya. Itu waktunya. Ini karakter yang ketiga yang tadi kita sebutkan 3 karakter. Apabila kita faham, maka tentu kita tidak akan mau ketinggalan, mau menyia-nyiakan waktu, terutama pada masa-masa atau musim keutamaan seperti musim yang kita sekarang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-waktu atau al-awqat aghla ma yamtalikuhu al-insan. Jadi yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang, oleh manusia. Jadi tidak heran kalau di zaman salaf dahulu kala gitu mereka tidak sembarangan gitu kan memberikan waktunya kepada orang lain, kepada kawannya ya. Kalau berfaedah maka mereka isi waktu tersebut, tapi kalau tidak ya lebih baik jangan keluar rumah, begitu seterusnya. Jadi ini adalah karakter sifat hakikat daripada waktu ini. Maka tentu kita sekali lagi tadi kita sebutkan, betul-betul kita pergunakan sebaik-baiknya dan betul-betul kita hati-hati waspada dari hal-hal yang merusaknya, dari hal-hal yang boleh mencurinya, boleh merampoknya. Ya, karena selalu kita ingatkan di zaman kita sekarang ini tidak hanya hal-hal yang mengganggu kita itu bersifat nyata ya, tapi juga bersifat maya, bersifat maya. Nah, itu dia. Jadi kita punya handphone dan seterusnya itu kan bersifat maya. Jadi gangguannya. Jadi kalau dahulu kala ya mungkin nyata saja. Kalau tidak keluar rumah maka gangguannya kemungkinan besar tidak didapatkan. Maka kemungkinan besar juga waktunya pun terselamatkan. Tapi kita tidak sekarang rupa-rupanya. Tidak. Justru malah kalau keluar rumah mungkin lebih aman ya. Karena tidak ada wifi, tidak ada mobile data, begitu kan. Nah, jadi aman dia. Tidak pegang handphone itu rupanya lebih aman kalau zaman sekarang. Ya, oleh karena itu semua adalah memang fakta daripada kehidupan. Jadi kita pun tidak bisa lari daripadanya. Namun kita pandai-pandai kita memfilter diri kita dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, sehingga apa yang kita miliki dari duniawi ini itu akan bisa kita pergunakan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sudah banyak tentunya artikel-artikel, kemudian sharing yang kita baca di grup-grup WhatsApp atau di tempat-tempat yang lainnya tentang keutamaan bulan 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Nah, sebab itulah tadi kita memotivasi diri kita masing-masing dari sisi keutamaan waktu ini dan jangan sampai terlewatkan, karena memang kalau terlewatkan sesuai dengan karakter, sifat, hakikat daripada waktu tadi ya tentu kita akan sangat-sangat merugi. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW sudah jelas menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Jadi tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah, apakah tidak juga jihad ya Rasul? Karena memang sesuai dengan akal pikiran gitu kan, jihad merupakan keutamaan yang paling utama, dan Nabi SAW juga menyatakan wadurwatu sanamihi al jihad fisabilillah, dan puncak daripada Islam sebelumnya tiangnya adalah solat, puncaknya itu adalah jihad. Maka sahabat pun bertanya, tidak juga jihad yang mengalahkan amalan 1 sampai 10 itu? Kata Rasul, rupanya tidak, kecuali orang yang pergi berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, lalu kemudian tidak kembali dengan suatu apapun daripada apa yang dia bawa, tidak kembali dengan hartanya, tidak kembali dengan jiwanya, alias kata lain dia mati syahid di situ. Kalau itu memang ya sudahlah, kita angkat tangan lah ya, tidak ada yang mengalahkan demikian. Sudahlah jiwanya dikorbankan, sudahlah hartanya dikorbankan, ya wajarlah ya. Tapi kalau kita tengok-tengok sekarang itu ya mustahil lah kita dapat seperti tadi. Ya bukan mustahil, cuma kecil sekali kemungkinan, karena medan jihad pun kemana kita mau berjihad sekarang ini? Mau ke Palestina? Ya susah. Mau ke mana? Ya untuk saat ini memang boleh kata
langkah jihad kita ini terbatas. Nah, oleh karena itu boleh kita sebutkan untuk kalangan kita memang tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan amalan-amalan ya tentu masyhur sekali ya. Di antara kita sudah ya banyak tadi kita sebutkan sharing-sharing yang ada, di antaranya amalannya adalah bertakbir ya, bertakbir, dan itu disebut takbir mutlak ya. Ada takbir mutlak, takbir yang bersifat umum, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat ya. Jadi boleh-boleh saja pagi, siang, petang, di mana saja, di kendaraan, di mana, di luar kendaraan, di pasar dan seterusnya. Itu takbir mutlak. Lalu kemudian takbir muqayyad yang terikat dengan waktu, ya itu nanti itu sejak hari Idul Adha tersebut, kemudian sampai selesai hari tasyrik setelah sholat, itu takbir. Lalu kemudian disebutkan para ulama puasa, itu juga disunahkan, yaitu terutama nanti di 9 Zulhijjah, dan keutamaannya sangat luar biasa, menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Itu sangat-sangat luar biasa lah. Maka sebab itulah kalau orang itu perhatikan satu saja hadis keutamaan daripada 1 sampai 10 Zulhijjah ini, maka tentu dia akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mencari keadilan di Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, takkan Allah Subhanahu ini sudah saya amalan sudah banyak begitu kan, kok masih juga ditanya oleh mungkar nakir. Ya memang ada diskon? Tidak ada diskon di situ. Jadi oleh karena itu inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan olehnya Rabbul Alamin. Dan juga tentunya banyak berkurban begitu dan seterusnya. Kalau haji ya tentu sudah jelas ya, karena memang ini adalah musim haji. Dan yang paling poinnya adalah ibadah itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW kan bersifat umum. Kata Nabi SAW tadi kan kita sebutkan mamin ayamin al-amalus salihu fiha. Jadi al-amalus salihu. Jadi amal soleh yang disebut situ tidak dibatasi oleh Nabi SAW, tidak dibatasi. Jadi maknanya apa? Bersifat umum. Jadi semua amal soleh, semua ibadah itu masuk dalam kategori yang paling dicintai dan tidak ada yang tidak bisa dikalahkan dengan ibadah-ibadah di waktu lain. Itu masuk di situ. Jadi kita sebutkan puasa, kita sebutkan takbir, kita sebutkan apa yang khusus-khusus karena memang itu nilainya lebih banyak daripada yang lain. Namun kita perlu ingatkan kepada diri kita semua bahwa Nabi SAW dalam hadisnya tadi menyebutkan al-amalus soleh. Maknanya tidak membatasi amal soleh yang mana satu. Jadi maknanya itu bersifat umum. Maka kalau bersifat umum itu masuk dalam kategori ibadah. Kategori ibadah. Jadi semua bentuk ibadah itu adalah amal soleh. Jadi semua bentuk amal soleh itu tidak ada tandingannya kalau diamalkan di 1 sampai 10 ini. Oleh karena itu mari kita murojaah bersama apa itu makna ibadah. Kita murojaah bersama apa makna ibadah. Karena tadi kita sebutkan, kita ulangi ya. Nabi SAW menyebutkan al-amalus soleh tidak dibatasi. Amal soleh yang mana satu? Maknanya bersifat umum. Maka kalau bersifat umum berarti ibadah secara keumumannya itu masuk ke dalam amal soleh. Nah itu dia. Jadi karena itu mari kita murojaah apa yang dimaksud dengan ibadah yang selalu kita ulang-ulang, begitu kan? Yang disebut oleh definisinya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena sering kita sebutkan ya tentu insya Allah sebagian jamaah ya tentu sudah hafal ya. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya ya paling tidak bahasa masing-masing lah. Gitu kan? Bahasa kita lah, bahasa Indonesia itu pastilah mengingatnya. Bahwasanya al-ibadatu kata beliau ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Jadi ini perlu kita pahami dan kita perlu merojahkan karena lagi-lagi kita ulangi bahwa Nabi SAW menyebutkan al-amalus soleh itu bersifat umum. Tidak hanya dibatasi dengan amal-amal soleh yang sering kita baca tadi, puasa, takbir dan seterusnya, itu memang betul. Karena memang itu adalah nilainya tinggi. Tapi banyak yang melupakan bahwasanya ibadah secara umum itu masuk ke dalam kategori amal soleh yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai tidak ada tandingannya dalam 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Jadi kita sebutkan al-ibadatu ismun jami'un, yaitu suatu
isim, suatu istilah jami' yang mencakup likulli ma yuhibbullah. Jadi kalau kita boleh sebutkan seluruh suatu istilah yang mencakup seluruh aktivitas. Nah, itu bahasa kita lah ya, seluruh aktivitas. Karena kalau kita menyebutkan aktivitas, itu semualah, masuk semuanya. Gerakan kita kan semua aktivitas juga, langkah kita juga aktivitas. Jadi suatu istilah ibadah ini adalah suatu istilah yang mencakup seluruh aktivitas. Nah, tapi aktivitas yang mana satu? Likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, aktivitas yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Diridhoinya minal aqwali, dari aktivitas ucapan, kemudian wal af'ali, dari perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Ini cukup lengkap sekali definisi ini. Jadi seluruh aktivitas kita dengan syarat itu aktivitas disukai, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik aktivitas itu berbentuk lisan, ucapan, atau aktivitas itu berbentuk perbuatan, dan juga baik itu zahir yang nampak maupun yang batin, itu rupanya adalah ibadah. Dan kita ingat tadi kita sebutkan bahwasanya setiap aktivitas kita yang dicintai dan diridhai. Ini juga memaksa kita untuk memurojaah kembali mana satu yang dicintai, mana satu yang diridhai. Nah, tentu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam syarat-syaratnya, yang memenuhi syaratnya. Dan syaratnya ya kita pahami, bagi yang sering mengaji itu sudah paham sekali ya. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, innamal a'malu binniyat. Lalu kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan amalan Nabi SAW. Jadi man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, yaitu bid'ah dan seterusnya, maka hal tersebut ditolak oleh Nabi SAW. Maknanya secara zahir, kalau tidak sesuai dengan Nabi SAW, walaupun ikhlas niatnya, ya tetap tidak dikatakan sebagai yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi ibadah yang tadi kita sebutkan definisinya, ya diingat-ingat saja secara selayang pandang ya, gitu. Janganlah memaksa diri untuk menghafal ya, kasihan urat-urat otaknya gitu ya. Jadi kita ingat saja itu bahwasanya seluruh aktivitas yang disukai, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, bentuk aktivitasnya zahir maupun batin, itu termasuk ibadah. Maka demikian masuk ke dalam al-amal as-shalih. Al-amal as-shalih. Nah, jadi kalau sudah demikian maka aman kita. Lebih besar lagi karunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebagai seorang istri, sering kita ingatkan begitu kan, ya tadi ibadah. Jadi definisi ibadah yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya lillahi taala dalam mengurus rumah tangganya, niatnya lillahi taala dalam melayani anak dan suaminya, dalam memasak, dalam mencuci, dalam mensetrika baju lillahi ta'ala, begitu kan. Pada 1 sampai 10 ini, itu rupa-rupanya tidak ada tandingannya. Ini harus diingat, begitu. Harus diingat. Jangan pikirannya puasa saja, jangan pikirannya takbir saja, jangan pikirannya kambing mau dibeli. Itu memang betul itu tidak kita ragukan lagi. Tapi kesehariannya itu tidak mencerminkan itu semua, itu masalah juga. Begitu. Kesehariannya tidak mencerminkan ibadah yang amal soleh itu. Jadi itu harus tercermin gitu. Jadi 1 sampai 10 ini kita punya rumah tangga itu berseri-seri. Itu menunjukkan bahwasanya memang rumah tangga tersebut itu istiqbal dalam menyambut 1 sampai 10 itu memang terasa begitu, terasa. Itu baru terasa. Ini kok kenapa senyum-senyum terus? Kita punya istri hari 1 sampai 10, maknanya dia paham 1 sampai 10. Tapi kalau dia mendung saja gitu kan? Mendung saja, atau bahasanya ya susah mau melebarkan sedikit dia punya pipi gitu kan dengan kata senyum, itu maknanya dia tidak paham 1 sampai 10 ini. Gitu. Itu dari segi istri ya. Dari segi suami ya, kita ini niat bermain
sangat-sangat penting sekali. Dan sering kita ingatkan kaedahnya bahwasanya niat itu bisa merubah nilai dari yang biasa menjadi luar biasa. Jadi yang amal-amal yang biasa menjadi amal-amal ibadah. Boleh dari kita punya buka pintu rumah sampai kita masuk rumah lagi, itu boleh bernilai ibadah, boleh bernilai dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat ya jangan lupa niatnya. Jangan lupa niatnya. Pergi keluar rumah, kerja dan seterusnya, niatnya ibadah lillahi taala untuk memberikan rizki kepada istri, kepada anak, dan itu sebagai tanggung jawab. Dan kita ingat bahwasanya dengan kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu adalah bentuk daripada menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, itu juga bagian daripada yang kita harus pahami. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan cukuplah orang itu dikatakan sebagai seorang yang zalim apabila dia menyia-nyiakan dia punya keluarga, maknanya tidak memberikan nafkah. Kemudian juga kita ingat bahwasanya Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya bentuk daripada amal soleh dan bahkan itu termasuk bagian daripada sedekah, itu makanan yang kita masukkan kepada mulut istri kita pun itu bagian daripada amal soleh, tapi dengan syarat harus diniatkan. Ini lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, karena kalau udah lillahi ta'ala, maka itu sanu baru kita, zahir dan batin itu akan rileks, kemudian juga akan terpancar sinar ya di dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi 1 sampai 10 Zulhijjah ini adalah peluang yang sangat-sangat berharga, karena itu adalah bagian daripada umur kita, bagian daripada waktu kita, dan masuk dalam kategori yang tadi kita sebutkan sifat hakikat daripada waktu-waktu itu sendiri. Jadi mari kita betul-betul berpacu sebagaimana halnya kita berpacu dalam Ramadan yang kita sudah lalui, begitu juga 1 sampai 10 Dzulhijjah ini mari juga kita tidak kalah juga semangatnya, karena justru malah sekarang ini siangnya lebih panjang. Itu juga bagian daripada nikmat ya. Alhamdulillah ya, kita di Qatar ini masihlah musim panas ya, dan memang ini sudah peak ya, musim panasnya itu luar biasa peaknya di sini. Maka kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Paginya, subuhnya gitu kan, itu kan terhitung kalau kita melihat di Qamariyah ya, kalender Hijriyah itu kan harinya dihitung daripada fajar sampai maghrib gitu kan. Jadi fajar sekarang sudah pukul 3.13 itu ya. Dari situ ingat bos, ini 1 sampai 10 begitu. Apa saja yang kita boleh jadikan rubah niat kita begitu, maka rubahlah. Karena niat tadi sangat-sangat berpengaruh. Karena niat itu berpengaruh sekali dalam suatu aktivitas. Jadi kalau niat itu lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi. Jadi barang siapa yang hijrahnya atau amal ibadahnya lillahi ta'ala, aktivitas lillahi ta'ala, maka itu dia pun mendapatkan lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak ya mendapatkan apa yang dia niatkan gitu. Jadi jangan sampai terpeleset akan niat kita dari tanggal 1 sampai 10 ini. Ya, kalau ya tidak ya semua tanggal-tanggal yang lain harus juga ya. Tapi ini kita fokus nih 1 sampai 10. Jadi kita selalu kita punya niat itu di renew ya, diperbarui. Sebagaimana kita punya istimarah ya, selalu kita renew setiap tahun, itu kepanjangan, terulama setiap tahun. Ini setiap hari kita harus ingat bahwasanya ini kita di hari-hari yang sangat-sangat luar biasa, di hari-hari yang niat sangat-sangat berpengaruh di situ. Niat sekali lagi sangat-sangat berpengaruh di situ. Jadi laki-laki maupun wanita, baik sebagai istri maupun sebagai suami, itu hendaknya betul-betul dijaga. Dan kita ingatkan juga tadi kepada kaum ibu-ibu itu dalam mengurus rumah tangga, jangan sampai lupa niat ya pada hari-hari 1 sampai 10 ini. Hari-harinya lumayan panjang sekali, dari jam 3.15 sampai maghribnya jam 6.25 ya gitu ya. Itu banyak sekali
ladang-ladang yang kita harus garap di situ, banyak sekali. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita taufiknya untuk betul-betul mengambil kesempatan yang diberikannya kepada kita semuanya, dan apa yang kita lakukan daripada aktivitas yang dicintai, yang diridhoi olehnya, baik yang zahir maupun batin daripada ucapan dan perbuatan kita, itu diterima di sisinya Rabbul Alamin. Dan kita ingatkan juga bahwasanya ikut kajian, melangkahkan kaki, hadir di kajian-kajian seperti ini, itu tentunya tak kalah juga daripada yang lainnya. Jadi sebab itulah alhamdulillah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah kehidupan kaum muslimin yang paham akan ilmu, begitu, yang paham akan hakikat daripada agamanya. Jadi kita berpacu, dan selama kita berpacu, karena kita tahu, tadi kita sebutkan tak kenal maka tak sayang, kita tahu ilmunya, kita tahu keutamaannya, maka mungkin dari pandangan orang luar begitu yang tak paham tadi, kenapa pula orang itu memaksa-maksa dirinya begitu kan, memaksa-maksa dirinya puasa, memaksa-maksa dirinya dah panas-panas seperti ini gitu kan, pergi juga, ikut juga di kajian-kajian begitu kan. Ya karena mereka tak paham. Rupa-rupanya mereka dalam tanda kutip yang menuduh kita agak-agak berat, rupanya kita pula yang enjoy. Itu kebalikannya. Jadi oleh karena itu ya biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena masing-masing kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nafsi. Jadi satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaga, kemudian kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kalau kita terus kita ingat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai pemberat timbangan amal soleh kita nanti di al-mizan, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.